Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara, kalau tadi saya berbicara tentang komunikasi dengan Tuhan, yaitu harus minta ampun dan mengucap syukur. Kali ini saya akan bicara komunikasi dengan manusia. Kalau komunikasi dengan manusia, hal yang pertama adalah kita berani minta maaf dan memaafkan. Lalu hal yang kedua, senantiasa mengucapkan terima kasih. Kenapa? Banyak kali orang sulit untuk minta maaf karena gengsi, karena merasa dirinya betul, karena merasa banyak hal yang menghalangi. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya untuk melakukan firman Tuhan, untuk berani minta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Itu sebabnya saya terhadap siapapun, baik itu terhadap anak, menantu, cucu, terhadap orang, bahkan tukang, bahkan mbak-mbak di rumah, kalau saya mau minta tolong, mbak tolong boleh enggak? Kalau saya merasa salah, sorry ya mbak ya, maaf. Itu menjadi gaya hidup. Kata maaf, kata terima kasih, itu menjadi gaya hidup. Dan saya sangat mengucap syukur. Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu selalu berikan kepada saya teguran demi teguran atas keputusan apapun yang mau saya lakukan. Saya dahulu punya komunikasi yang baik dengan tetangga. Dan belakangan karena ada sesuatu hal, karena mungkin tetangga saya itu memakai tanah saya nggak nyaman, saudara, dan dia merasa itu jadi milik dia, dan saya tegur beberapa kali, dan bukannya jadi baik, malah jadi hubungan itu nggak baik. Dan Tuhan katakan, kamu ngalah, kamu nggak usah ribut, kamu punya penguasaan diri, kamu sabar, tunggu waktunya Tuhan. Itu sebabnya walaupun tanah saya dikuasain, saya tetap mengalah, saya tetap nggak ribut, saya tetap punya penguasaan diri, dan saya tetap sabar. Saudara-saudara, karena di dalam hidup saya, kalau Tuhan suruh saya maju, saya melangkah maju. Kalau Tuhan suruh saya mundur, saya mundur. Kalau kata Tuhan ke kiri, saya ke kiri. Kalau ke kanan, saya ke kanan. Kalau Tuhan bilang stop, saya stop. Karena Tuhan adalah komando di dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, dan ketika dari tahun 2012 berjalan dan sekarang sampai 2021, 9 tahun Bapak Ibu Saudara, saya dengan sabar, saya biarkan tanah saya dikuasain, saya biarkan segala sesuatu. Dan ketika suatu hari Tuhan katakan dengan saya di bulan Juli, ini saatnya. Ketika ini saatnya, langkah kamu yang pertama, kamu datang ke hukum, kamu bawa semua data dan kamu laporkan. Saya cuma bawa data, saya cuma buat laporan, itu yang saya lakukan. Karena Tuhan katakan itu waktunya. Setelah itu saya pun tidak ribut-ribut Bapak Ibu Saudara. Ketika saya lakukan bagian saya dan Tuhan lakukan bagiannya. Bagaimana Tuhan lakukan bagiannya? Tuhan izinkan dia sakit. Ketika dia kena COVID, saturasinya turun dan masuk rumah sakit, di situ Tuhan tegur dia. Di rumah sakit dia berkata, dia minta maaf dengan saya, dia minta anaknya dan wakilnya untuk datang pada saya minta maaf. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur. Ketika dia minta maaf dengan saya berani memaafkan. Saat seseorang berani minta maaf dan tugas saya adalah memaafkan, saya bilang, ya bilangin ibu gak apa-apa, saya memaafkan. Nah, ayo kita duduk bersama. Singkat cerita, setelah ibunya sembuh hari Jumat yang lalu, dia datang ke tempat saya dan kami duduk bersama. Waktu kami duduk bersama, saya katakan begini, Bu, apakah ibu mau saya beri tanah saya 30 meter persegi, di mana saya potong sertifikat saya,
saya pecahkan dan saya berikan kepada ibu dengan cuma-cuma, dan sisanya saya bisa pakai karena saya mau bikin sarana olahraga. Bukan untuk saya, biar orang-orang bisa berolahraga, lebih-lebih orang yang tinggal di Little Bear juga kalau ibu mau berolahraga juga boleh, saya katakan. Dan dia menyetujuinya. Ketika dia setuju, saudara, saat dia datang ke tempat saya, masuk ke Little Bear, dia langsung peluk saya dengan air mata. Dia kata-kata, Bu Dewi, maafkan saya karena selama ini saya lakukan kesalahan. Saya bilang, nggak apa-apa Bu, saya dengan ikhlas memaafkannya. Ada anggota polisi, ada pengacara, ada orang-orang, tetapi saya dengan tulus. Dan saya katakan, saya panggil notaris, kebetulan dekat sini Ibu Hermina Ginting. Saya bilang, Bu, saya mau memberkati ibu ini, tolong bisa nggak pecahkan sertifikat saya 30 meter persegi, saya kasihkan untuk dia, saya hibahkan. Setelah itu Tuhan taruh saya mau bangun sarana olahraga. Tuhan cuma bilang, kamu mau bangun punya kamu aja atau kamu mau bereskan punya dia? Saya bilang, Bu, boleh nggak tanah yang saya kasih ibu 30 meter persegi, saya rapikan, saya urukan, saya pasangkan dindingnya, saya pasangkan pintunya, saya bangunkan tempat mesin genset ibu. Ibu nggak usah bayar semuanya dan itu terima baik, terima bersih. Dia bilang, aduh Bu Dewi, terima kasih banget. Saya bilang, enggak, saya cuma lakukan ketika ibu minta maaf, saya memaafkan. Ayo kita tetangga dan kita keluarga, dan saya karena saya buat untuk saya mau bagus, saya pun buatkan untuk ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh orang pun kita pun Tuhan damaikan dengan kita. Ada kenyamanan, kami duduk bersama dan semua menyaksikan. Perbuatan itu membuat kita boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya bersyukur, biarlah di dalam kehidupan kita punya komunikasi yang baik antara sesama. Kita berani minta maaf ketika kita lakukan kesalahan, dan kita harus memaafkan dengan ikhlas. Dan kita ucapkan terima kasih ketika semuanya boleh berjalan. Kepada siapapun kita layak untuk mengucapkan terima kasih. Inilah yang saya dapatkan. Dan ketika kita lakukan ini di dalam hidup kita, kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mau melakukannya di dalam hidup, berani meminta maaf dan mau memaafkan dengan tulus, serta senantiasa berterima kasih kepada sesama yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.